Selamat sore pemirsa YK TV. Saat ini kita ada di Bincang Warga, tempat di mana kita ngobrolin dengan santai kegiatan apa aja sih warga kota Yogyakarta. Dan saat ini saya sudah dengan Mas Paksi Raras Alit. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Oke, Mas Paksi, kalau orang tahu jenengan itu penyanyi ya toh? Iya. Penyanyi, tapi ternyata beliau ini punya aktivitas yang ternyata luar biasa yang akan kita obrolkan pada sore hari ini. Sebelumnya Mas Paksi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, semangat. Semoga Mbak Ana juga sehat juga ya. Ya, saya dan juga kru YK TV oh, ya. dan juga kru YK TV semuanya. Ya, oke. Mas Paksi, boleh diceritakan dulu nama, terus kemudian tempat tinggal dan kesibukan sehari-hari di luar sekolah aksara Jawa. Kan nanti kan kita ngobrolin itu. Nah, aktivitas di luar sekolah aksara Jawa. Saya Paksi Raras Alit, lahir di Jogja, tinggal di Jogja, tepatnya di Keparaan Lor. Ya. Saat ini kerjaan saya atau aktivitas saya di dunia kreatif, di dunia seni dan kebudayaan, di lingkarannya juga lingkaran sastra dan budaya yang spesifik ke Jawa. Produk-produk atau aktivitas kreatif itu salah satu luarannya ya seni musik, kemudian seni pertunjukan juga, kemudian menulis juga, kemudian aktivitas-aktivitas komunitas, salah satunya sekolah aksara Jawa ini dan macam-macam. Jadi memang lingkupnya memang di kerja kreatif. Kerja kreatif. Mungkin yang paling sering nongol di YouTube atau di Instagram ketika saya nyanyi, tapi itu salah satu saja sebenarnya. Iya. Salah satu kegiatan, tapi selain juga masih ya kalau hari ini masih sekolah juga, saya masih nerusin kuliah juga. Oh ya? Iya, di mana Mas? Master di UGM, sastra juga. Loh, sastra Jawa juga? Sastra Jawa, luar jadi biasa. memang lulusan dulu S1-nya di sastra Jawa, nah ini kemudian melanjutin lagi gitu. Baik Mas, nah Mas Paksi ini juga anggota Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Nah, mungkin bisa diceritakan sebagai apa, kemudian tugasnya ngapain aja? Iya, jadi salah satu tambahan kegiatan saya adalah sebagai Dewan Kebudayaan Yogyakarta 2021 sampai 2020, kalau nggak salah 5 tahun. Nah, di situ kami di divisi riset untuk mendata, meriset pergerakan, pertumbuhan maupun pelestarian kebudayaan-kebudayaan yang ada di Yogyakarta dengan beberapa kawan juga meriset festival-festival atau event-event seni dan budaya yang ada di situ juga, karena memang salah satu aktivitas saya juga mengelola dan juga menginisiasi beberapa festival dan event seni dan budaya gitu. Nah, bicara soal tadi aksara Jawa, kan memang dari sekolahnya S1 sekarang juga S2 juga di sastra Jawa. Nah, sebelumnya itu Mas kok bisa tertarik mau sekolah di sastra Jawa? Mengingat itu kan tidak banyak yang minat ke situ. Alasannya apa, Mas? Betul sekali. Kalau ditanya ini memang jawabannya sedikit romantis ya. Saya salah satu cita-cita saya yang masuk di sastra Jawa karena memang dari kecil sudah terpapar seni dan kebudayaan Jawa yang sangat intens ya, memang berasal dari background keluarga seni. Almarhum ayah saya juga seniman pertunjukan juga. Dari kecil masuk sekolahnya sudah diinstal dengan software kebudayaan itu di Taman Siswa. Lulusan Taman Siswa, dari kecil juga aktivitas seni dan budaya saya juga Jawa. Kalau dulu ada porseni, ada lomba-lomba, saya kebagian sing nembang, kebagian aksara Jawa gitu. Nah, ternyata itu memori itu terbawa, sehingga memang dari kecil memang cita-citanya ya memang jadi seperti ini di dunia seni, lebih spesifik kalau seninya dan sastra dan budayanya di arah Jawa. Jadi kalau zaman dulu masuknya masih UMPTN ya. Itu ya pilihan pertama langsung sastra Jawa. Oh iya. Jadi bukan itu pilihan keberapa ya, tapi benar-benar pilihan pertama. Memang luar sudah biasa. niatnya di situ. Oh, memang sudah niatnya gitu. Ya karena saya juga menyadari ya ilmu sekolah saya kan rendah, jadi kalau masuk sastra Jawa kayaknya kok lolos nanti. Saya pilihannya itu, tapi memang sudah mempunyai minat. Jadi memang minat sama lingkungan pergaulan dan kulturanya mendukung, ya itu
Wes, 14 sampai hari oke. ini gitu. Nah, tadi udah sekolahnya. Nah, tapi kan nggak semua orang lulusan sastra Jawa nguri-nguri terusnya soal sastra Jawa. Akhirnya jenengan masih tetap aja sampai sekarang bahkan bikin sekolah tentang aksara Jawa. Yes. Itu gimana Mas? Panggilan hatinya, panggilan jiwanya itu gimana? Kalau menjadi pelaku seni itu kan memang kalau di Jawa itu kan ngelmu atau nek jenenge laku itu yang ngelakoni. Nah ini saya anggap secara personal ini adalah sebuah laku. Ya laku kehidupan saya diberikan bakat, diberikan lingkungan, diberikan anugerah seperti ini ya dilakoni. Salah satunya ya luarannya membuat kelas kayak gini atau beraktivitas yang misal pun saya menulis pun artikel juga yang isinya temanya pasti Tentang relate dengan kehidupan sastra dan budaya Jawa. Nek dipikir ngopo to kok dadak kaya ngono? Nek bahasa romantisnya mengabdi apa berbakti itu ya mungkin kayak gini ya. Karena terus ya ini yang menjadi hasrat, ini yang kemudian menjadi kenikmatan dan memang mewarnai kehidupan ya kayak gini nih. Kayak panggilan hati juga ya Mas ya? Bisa dibilang gitu nggak sih? Pastinya iya panggilan hati. Tapi kok kalau panggilan hati romantis banget itu. Romantis banget ya. Ketika saya mungkin bisa jadi, tapi karena memang dari kecil sudah terpanggil ya, jadi tidak merasa terpanggil. Mungkin terkondisikan dari kecil. Dari kecil terkondisikan. Ya kalau sekarang ya wes dilakoni ya, ini salah satu statusnya ngaku pelaku seni ya, ini salah satunya upaya ngelakoni itu seperti ini gitu. Terus kemudian idenya untuk lebih dalam bentuk konkret ya, bikin sekolahan, ngajar siswa-siswanya, itu idenya dari mana? Semenjak kuliah saya memang sudah aktif di beberapa pergerakan komunitas, tapi pergerakannya pergerakan kayak gini, bukan pergerakan politis. Jadi seni budaya ya Mas? Seni budaya. Memang karena sudah mempunyai minat seperti itu. Terus kemudian jikalau ini dikatakan pelestarian ya alhamdulillah, tapi tak pikir saya terlalu tergopoh-gopoh ya, ini belum tentu lestari kok yang saya lakukan, tapi yang penting saya ngelakuin itu tadi loh. Tapi beberapa orang kalau menyebutnya sebagai pelestari ya saya persilahkan, tidak ada sanggahan untuk itu. Tetapi kemudian ide-ide untuk bukti konkret itu memang selain kelas aksara Jawa memang dari kuliah dulu memang sudah aktivitasnya seperti itu. Misalnya produk seninya ya kalau misalnya musik keroncong ya keroncong bahasa Jawa. Itu juga apa ya otomatis saja karena background saya di situ, kemudian modal dan juga modal sosial saya di situ, jadi cuman meneruskan aja sebenarnya, cuman menginovasi apa yang sudah saya punya. Istilahnya situasi yang ada, kondisi yang ada ini tinggal di follow up. Jadi diuri-uri. Diuri-uri ya juga kabotan loh nanti kalau saya dipikir nguri-uri ya saya juga belum tentu loh karena terus. Tapi yang penting ngelakoni. Misalnya ini background saya di sekolah sastra Jawa kan filologi aksara Jawa. Nah, untuk mentransmisikan atau mentransfer bekal-bekal yang saya dapat ini juga salah satu proses follow up saja sebenarnya. Oh, dapat dari orang nek bahasane sing luweh romantis tadi kan iki jari iki kok ora disalurke wong liya ngopo? Punya ilmunya gitu ya. Punya ilmunya. Toh juga secara teknis kalau kita dapat sesuatu dan dibagikan itu kan kita juga lebih menguasai toh. Secara ilmu pengetahuan ini saya ada pengulangan gitu ya. Ya itu salah satu metodenya seperti itu gitu. Nah, yang terbaru ini ya outputnya ya ini kelas aksara Jawa ini. Tapi meskipun sebelumnya juga produk-produk kreatifnya sekitaran itu aja. Nah, ngomongin soal sekolah aksara Jawa. Nah, ini dari kapan Mas mulainya untuk yang kelas? Ini kerja kolaborasi. Jadi ini kerja kelas aksara Jawa ini ada dua komunitas yang terlibat, kolaborasi dua komunitas, yaitu pertama adalah komunitas Jawa Cana, itu komunitas saya yang inisiatornya bersama teman-teman alumni dari Sastra Jawa UGM, sama Sanggar Seni Kinanti Sekar. Sanggar Seni Kinanti Sekar? Ya, punyanya Sekar Kinanti itu. Nah, di akhir tahun, mulai tahun 2017 kami sudah menginisiasi program-program seperti ini sebenarnya. Kebetulan kami berdua mempunyai misi yang sama. Kalau Sekar itu berbasis
seni pertunjukan tari, kalau saya berbasis sastra dan musik. Nah, kebetulan juga kami sering kerja kolaboratif bareng di luar ini, akhirnya yuk ngopo yuk untuk kebudayaan ki ngopo. Kita kan dapat uang banyak dari kebudayaan ini. Ya. Nah, Untuk saya mengembalikan. Balik ke apa ini? Jadi ya romantis meneh hidup dan menghidupi kebudayaan ya seperti ini loh. Kita bisa hidup dari kebudayaan ya, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan macam-macam pergaulan, relasi, popularitas mungkin dari. Nah kita balik ke apa nih? Salah satunya gitu. 2017 sampai hari ini salah satunya adalah kelas aksara Jawa ini, meskipun kita trial error terus. Akhirnya ini formula terbaru yang kami dapatkan, kerja kolaborasi dengan silabus yang diperbarui, kemudian dengan konsep dan metode yang diperbarui juga. Nah ini yang hari ini mulai 2022 Januari kita aktif lagi, karena 2019-2020 kemarin sempat terombang-ambing pandemi. Oke Mas, nah terus untuk kelas aksara Jawa sendiri ini siswanya dari mana? Terus awal untuk orang menarik yuk ikut sekolah ini gimana? Oke, sebenarnya memang ini kerja kolaborasi yang kami inisiasi ini memang swadaya, swadana, swakelola, serba-swa, karena memang independen dan mandiri. Kemudian caranya menarik atau kemudian metodenya memang kebetulan juga kami ini masih muda, jadi gayanya yang kami kemas dan tampilkan ke publik ya santai, muda. Karena memang kita juga tahu pergaulan kami kan juga di anak-anak muda. Nguri-uri kebudayaan apalagi aksara Jawa ini kan sesuatu yang tua, sesuatu yang kuno. Old soul. Pasti toh ini sesuatu yang wah gue ngapa aksara Jawa kina. Salah satu strategi kami memudahkan kemasannya dengan cara yang lebih santai, dengan pendekatan yang lebih trendy ke komunitas-komunitas anak muda. Harapannya sesuatu ilmu tua ini tidak dianggap orang terus wah tua kuno ki meng jadi koleksi museum ya. Ini mari kita salah satu strategi nek bosone proposal tadi apa? Reaktualisasi dan revitalisasinya seperti ini. Dengan style muda. Pengajarnya ya muda, meskipun tetap sarjana-sarjana sastra Jawa kabeh, tetapi muda. Termasuk lokasinya ini mungkin juga. Nah ini juga kolaborasi dengan kafe ini, Gelora Baik ini, menyediakan tempat mereka begitu baik juga, stylenya juga anak muda. Harapannya ya ini harus akrab, karena memang metode ngajari paling apik kan ke generasi muda dan generasi anak-anak toh. Nah ini nek carane tuwa ini dijauhi sama tren hari ini yang sudah semakin sudah semakin kosmopolit. Hari ini udah terpapar berbagai macam budayaan, macam-macam. Informasi datang dari mana aja banyak banget. Nah ini kita juga harus peka. Oh, stylenya harus seperti itu, gitu. Stylenya harus muda. Di kafe, ngobrolnya bebas, santai, tapi serius isinya. Bisa sambil jajan, bisa sambil ngerokok, bisa sambil gojek, ngopi, tapi tetap ada transfer pengetahuan yang serius. Nah itu kiat dan strategi kami agar sadar banget ilmu tua. Jadi strateginya harus mudah. Nah itu murid-muridnya itu mungkin range usia yang sudah jadi muridnya sekolah ini Mas. Nah ini yang menarik juga. Sebenarnya kami juga penjajakan dan trial juga dengan kurikulum dan atau silabus kami. Kalau kemarin sebelum pandemi melanda ini kan kita kelasnya panjang nih, dari beginner sampai ke expert, sampai ke membaca manuskrip, membaca lontar itu kita ajarin. Luar biasa. Tapi jebol pikaboten. Jebolane pikaboten setelah kami evaluasi, kita riset ulang. Nah, per 2022 ini silabus kami bikin ringkes. 4 kali pertemuan, masing-masing 1 jam kami bikin silabus. Dalam 4 kali pertemuan itu peserta atau siswa dapat menguasai, menulis dan membaca aksara Jawa dasar. Outputnya yang dituju itu ya? Dasar dulu. Yang penting iso nulis jenengmu dhewe, iso ngerti sandangan pasangan, iso ngerti nulis angka. Itu sudah cukup. Nah, kenapa seperti itu? Ternyata ini efektif. 3 bulan kami coba juga efektif ternyata. Kebutuhannya masyarakat hari ini mungkin fasenya baru segitu. Nggak bisa dipaksain ya Mas ya? Raiso Mbak, raiso. Jadi dasar pun sudah cukup. Sekarang tak paksa bisa baca manuskrip atau naskah kuno ya gue ngopo gitu. Meskipun kami ini filolog membaca naskah ya, tapi kan terus
berbesar hati dan sadar diri kami itu ini juga minat-minat yang sangat khusus ya untuk bisa terjun langsung ke manuskrip. Jadi kita ringkes, kemudian bekerja sama dengan komunitas meneruskan strategi kemudaan tadi. Jadi setiap bulan itu pesertanya ganti. Per bulan 4 kali itu ada satu komunitas, bulan berikutnya ganti satu komunitas lagi, kemudian hiring komunitas yang baru lagi. Nah itu sistemnya registrasi, registrasi dan antri dengan memanfaatkan sosial media. Nah jadi karena ini swadana, nek nggo iklan konvensional ya kami nggak punya uang. Tapi nek nggo posting kami banyak punya ya. Dan punya modal followers misalnya gitu. Nah itu juga salah satu kepekaan ya. Jadi seolah-olah ini tren. Nah memposisikan ini sebagai tren gitu loh. Nah itu yang coba kami manfaatkan sebenarnya gitu. Nah itu peserta yang sudah ikut kelas, terutama yang 2022 ini, itu usianya berapa Mas? Januari kita trial dengan anak-anak SD. Anak-anak SD kami menjajal juga materi kami, nek di bocah SD gimana. Pada ini nggak Mas, antusias gitu? Antusiasnya alhamdulillah sampai hari ini masih antrinya masih banyak. Jadi sampai antrinya 2 bulan sekarang itu. Misalnya hari ini daftar kepingin bisa dapat Mei, antrinya Mei atau bahkan Juni. Terus Februari? Nah Februari orang-orang tua yang sudah bekerja, yang masyarakat umum kita coba dengan materi yang sama. Gitu ya? Range dewasa kita coba. Ternyata masih aman. Kemudian yang bulan Maret ini kita coba ke komunitas yang lebih spesifik dengan minat khusus, yaitu seniman. Seniman lebih ke seni rupa. Nah, di situ dengan materi silabus yang sama tetapi pendekatannya berbeda. Nah kalau anak-anak kan ada tujuan, ada orientasi ke arah sekolahan. Masyarakat umum lebih ke hobi mungkin ya, atau tes ombak, coba-coba pengen ngerti aksara Jawa seperti apa. Seniman lebih spesifik lagi, ada keterkaitan misalnya dengan pekerjaan mereka tentang bentuk font atau tipografi aksara Jawa seperti apa. Nah itu kita juga sudah coba memprediksi itu ya sebelumnya. Mungkin gue seniman berarti guru-guru nih, mentor-mentornya juga harus belajar hal-hal di luar aksara Jawa tok. Nah, tentang bentuk tulisan seperti apa gitu. Nah, terus tadi bicara bahwa ini antriannya sudah sampai 2 bulan, sistemnya registrasi. Nah, ini kontribusinya dari peserta apa, Mas? Kan les biasa itu kan ada bayar. Nah, ya, betul, kalau dengan Mas Paksi, dengan teman-teman ini bagaimana? Gerakan ini atau aktivitas ini memang yang diulang-ulang tadi swadaya-swadana, dan kami juga gaya. Maksudnya gaya itu wis kowe teko gratis. Semuanya gratis kami sediakan, materi, pengajar, sampai ke print out-nya kami sediakan gratis, tetapi dengan registrasi dan seleksi ketat. Ada seleksinya ya? Ada seleksinya. Dipakai kami ada semacam MOU atau surat kerjasama. Komunitasmu kami beri slot gratis selama sebulan, tetapi ada komitmen yang harus dibayarnya pakai komitmen, yaitu selalu hadir. Dan bagaimana caranya tetap menghidupi ini semua, karena dari awal ini kan memang kerja menghidupi kebudayaan loh. Jadi mari kita sama-sama. Kalau mengarep coba-coba dok ya ndak usah gitu aja. Jadi modelnya ya gratis, wis penak banget. Kudu niat tenan. Ini salah satu proses seleksinya di situ. Oke, baik Mas. Gitu. Nah, kalau dengan demikian kan bener swadaya, apa tadi deh? Banyak banget. Oke, serba swa pokoknya. Terus dari mana Mas untuk menghidupinya? Raga Dewe no. Oh, luar biasa. Ini kolaborasi Jawa Cana dan Sanggar Kinanti Sekar ini tidak cuma kolaborasi kerja, tapi dari aspek permodalan memang kami memang juga sudah dipersiapkan gitu. Ya wis wani. Luar biasa tenan Mas. Berarti bener-bener jiwa seni dan pemerintah suwi yo, ya bayar dhewe no. Dadak tanda tangan pengoke. Oke, pemirsa YKTV, Bincang Warga kali ini akan segera kembali. Terima kasih. Makasih Mbak Niken udah ikut vaksinasi COVID-19. Ini kartu vaksinnya, jangan lupa disimpan, datang di dosis kedua. Iya, baik. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama, sehat-sehat ya. Akhirnya aku udah vaksin. Sekarang aku bisa lepas masker, biar wajah cantikku nggak ketutupan lagi. Niken! Niken! Kenapa kamu tidak pakai masker? Walaupun kamu sudah vaksin, kamu harus menjaga prokes. Ini demi kebaikan bersama.
dan keselamatan bagi orang lain. Iya ya, walau udah vaksin, aku tetap bisa kena COVID dan nularin ke orang lain. Kita harus tetap waspada dan tetap jalankan protokol kesehatan. Vaksinasi untuk kekebalan tubuh kita. Masih dibincang warga di YKTV sama Mas Paksi Raras Alit. Yes. Ya. Tadi sudah cerita soal sekolah ini bahwa serba swa tadi, dan memang ya modalnya ya keluar itu tadi. Saya pengen tanya nih tentang strategi dari Mas Paksi dan juga teman-teman ya untuk memajukan sekolah ini. Artinya kan sudah berjalan, tapi terus kemudian ada pandemi, kemudian direkonsep ya istilahnya di 2022 ini. Yes. Nah untuk rencana mungkin nggak usah jauh-jauh deh. 2022 ini apa Mas? Oke, ini sudah kami rapatkan dan rumuskan sejak 2021 sebenarnya. 2022 ini target kami menggelar 10 bulan. Karena kita memperhitungkan puasa minimal 10 bulan kita harus jalan. Atau Desember besok sudah pada liburan, itu kita pertimbangkan jadi 2 bulan. Tetapi ternyata antusiasmenya lumayan. Jadi mungkin April yang di bulan puasa itu coba kita tambah lagi. Jadi nanti slotnya tetap ya. Jadi kemarin kita bikin strategi pendanaan itu untuk 10 kali. Meskipun ini semua serba gratis, tapi mentornya itu dibayar loh ya di sini tuh. Mentor dibayar, kemudian asisten mentor juga dibayar. Pokoknya serba gaya pokoknya. Gaya sih. Gaya sih rapopo. Yang penting kan yo kami bener-bener cerbasuki mau beya tenan itu loh pokoknya. Nah strateginya itu kita trialnya per tahun. Jadi program tahunan ini selama 2022 ini sudah jalan bulan ketiga, berarti sampai ke kalau nanti dilalah di tengah jalan itu harus diimprove, dimodifikasi atau ada inovasi ya tidak masalah. Karena memang semuanya serba independen, jadi untuk perubahan pun luas gitu loh. Misalnya tidak serepot harus rekalkulasi anggaran atau apa, itu juga nggak mau, karena kami luas tau. Ditentak ya mandek sik apa misalnya gitu loh. Atau ditambah misalnya ada income baru lagi, bisa nambah kelas juga memungkinkan juga gitu. Jadi sampai hari ini rencananya adalah sampai akhir tahun, tetapi itu juga lentur juga, mau tambah atau mau kurang gitu juga sangat lentur gitu. Terus kalau bicara sekolah ya, kelas aksara Jawa kan biasanya ada struktur tuh kayak kepala sekolah bla bla bla. Nah, kalau di sini gimana Mas? Trennya anak muda sekarang itu kan semakin tidak mau diseragamkan toh, semakin tidak mau distrukturkan, di serba bebas. Jadi kami ini sebenarnya berangkatnya itu komunitas bareng-bareng. Cuman terus semacam ada kepala sekolahnya ya saya sama Sekar Kinanti dan suaminya Bagas. Itu juga bertindak sebagai kepala sekolah, bertindak kadang-kadang sebagai mentor juga, sebagai gurunya, tukang resik-resik juga, begitu juga yang lainnya. Jadi ya semangatnya semangat komunal, semangat komunitas, bareng-bareng yuk ditanggung bareng-bareng. Job desk-nya juga luas. Gurune ra iso apa-apa diganti sapa sing iso ya begitu. Nah, ini sesuai tren juga, tren ya murid TW ya juga ora terstruktur kok ya. Jadi sharingnya di sini juga ada murid yang bahkan ada knowledge lebih mau ngasih insight atau wawasan lain juga dipersilakan, jadi berbagi. Nah ini memang harus peka ya dengan perubahan-perubahan seperti itu. Jadi nek ngomongke struktur ya ini tidak orang terstruktur banget juga, tetapi terencana, terukur semuanya. Ya buat koordinasi gitu ya Mas ya. Yes. Nah terus tadi soal silabus, tadi kan murid-muridnya berbeda-beda, kemudian disesuaikan. Nah itu gimana Mas cara istilahnya kurikulum dibuat gitu? Ya, ini risetnya juga lumayan panjang sebenarnya. Nah, jadi saya bersama tim mentor di akhir tahun yang lalu memang coba merumuskan, coba cari formula pengajaran yang paling pas, ben iso tinggo cah cilik, iso nggo masyarakat umum, dan juga untuk minat-minat khusus ki koyo ngopo. Nah, ini kami nyusun ya tenanan itu. Jadi kita santai ngene iki apa tidak terstruktur, tapi terus mikir ya tenanan. Tapi kebetulan kan timnya kami kan memang latar belakangnya kan aksara Jawa kabeh, jadi relatif lebih dipermudah lah ya, karena referensi kami ada, kemudian pengalaman
kultural dan akademisnya juga ada, Ya, jadi ya dasar lebih akademisnya dipermudah. Nah, ini tetap kita coba, bahkan nanti inovasinya sampai mengubah silabus pun tidak masalah gitu loh. Jadi serba lentur gitu. Itu murid-muridnya sudah mulai teko kayak. Oke, kalau yang murid-murid yang sekarang ini tadi ya Mas, yang seniman Komunitas tadi ya, ya. komunitas Gegerboyo itu komunitas seni, banyak isinya para seni rupawan. Nah, itu memang juga mempunyai relasi pekerjaan dengan aksara Jawa dan budaya Jawa juga. Jadi ini kita coba juga. Satu kelas berapa orang, kemudian berapa lama? Maksimal satu kelas kapasitas kami maksimal 10 orang. 10 orang. Karena kapasitas tempat, terus kemudian sumber daya manusianya juga baru bisa mengampu 10 orang. Jadi dari Januari sampai Maret masih kita batasi 10 orang maksimal. Berapa lama satu kelasnya? 1 jam. Oh, 1 1 jam. jam pengajarannya, tapi ngobrolnya setekan jam 9 bengi. Oh, Jadi kita kan iya. Selasa itu jam resminya jam 5 sampai jam 6 sore. Kenapa milih sore juga? Karena pagi kan aktivitas reguler ya, ada yang sekolah, ada yang kerja. Nah, nanti tapi sesi bebasnya ya bebas, bebas-bebas sih. Dalam satu kelas 10 orang, 1 jam pelajaran, mentornya ada berapa? Satu mentor utama, satu asisten. Jadi ada 2 orang. Yang dipelajari apa Mas? Maksudnya kan tadi ada beberapa kelas ya, berapa tipe peserta gitu. Kalau yang untuk seniman ini sama aja sama sebenarnya. aja. Silabusnya masih kita trial sama, mulai dari pengenalan bentuk dasar Hono Coroko, cara membacanya, cara menuliskannya. Nah, nanti di sesi diskusi bisa macam-macam itu. Banyak pertanyaannya, misal tentang Trito Rojo ya metu ngono kuwi. Jadi tidak bisa saklek juga ini memang aksara Jawa, tapi karena pasti ada wawasan-wawasan lain yang perlu ditanya jawabkan di situ juga. Gitu. Oke. Ini Mas, ini menjelang akhir dari ngobrol kita. Saya pengen tanya, romantis sih ini Mas. Terus tujuannya ini apa Mas? Pakai menghela napas dulu ya Mas. Saya tuh kesulitan nih kalau ngomong ke tujuan itu, karena terus ya itu ya, nek ditulis dalam proposal kan melestarikan nguri-uri dan bla bla bla, itu saya juga udah capek kabotan sanggan sama visi-visi seperti itu. Jadi mungkin lebih sederhananya ini gerakan agar aksara Jawa ini tetap eksis. Eksis dalam bentuk apa? Salah satunya dalam bentuk belajar mengajar. Jadi nek ditakoni uang, neng Jogja ya no sekolah aksara Jawa. No, wes sesimpel itu aja. Saya nggak mau muluk-muluk pengen mengembalikan aksara Jawa seperti tahun 1900 piro ngono kuwi terlalu muluk-muluk. Atau menjadikan aksara Jawa sebagai aksara utama di Jogja kuwi tugasnya pemerintah menurutku ya. Nah, ini salah satunya simpel. Jadi dari awal kami memang tujuannya apa toh? Ya eksistensi. Eksistensi. Jadi ini ruangan yang sangat sepi toh, ruangan yang sangat kosong ya. Jenengan goleknya mungkin sidik banget neng DIY iki, meskipun ada, tapi kan ini ruangannya tuh sepi dan hampir gelap. Nah, mungkin romantis mau, tujuannya romantis ya kami coba menyalakan lilin aja. Meskipun iplik-iplik cilik tur ono. Termurup. Ya udah gitu. Dadi nek ditekoni wong ki, kowe kuliah sastra Jawa, andilmu nggo kebudayaan Jawa apa? Ya mungkin sesimpel ini gitu loh. Terus neng Yogya sing jarene ibu kota kebudayaan ki ono sing nguri-uri aksara Jawa ra ya? Ada. Ya kita bisa rodok ndegek ngomong ada kok raketang bentuknya ya sesantai iki. Ini yang penting ono gitu loh. Nah Mas, sekarang mau tanya dari kelas aksara Jawa ini outputnya yang sudah keluar, bahkan yang tadi sebelum pandemi, kan tadi kan sudah ada kelas juga ya. Mungkin bisa diceritakan dari yang sebelum pandemi dan juga yang 2022 ini. Oke, kalau output dari segi murid mungkin ya, itu ada keragaman yang anak-anak dewasa lokal sampai murid internasional pernah ada. Kemudian kalau output produk, terus muridnya ini iso ngopo, misalnya pertanyaannya gitu. Kita juga tidak memasang goals muluk-muluk di situ. Yang penting gue tahu dan seneng dan tahu dulu. Karena kita juga kesulitan jadi kan outputnya apa nggo masyarakat. Wah, dia bingung lah jawab piye iki. Iso aksara Jawa ning dalan iki terus buat apa juga? Masa maca jeneng-jeneng dalan tok itu. Jadi output apa harapan kami ke murid yang sudah lulus itu juga
simple. Kamu menikmati prosesnya dan memberikan pengenalan. Iki iso loh, syukur-syukur mereka bisa mentransmisikan ke orang lain, misalnya ke anaknya atau ke temennya, itu syukurnya seperti itu. Tetapi yang penting orang muluk-muluk, yang penting gue iso, outputnya kita di masyarakat apa, saya juga tidak berani menilai dan juga orang berani mentargetkan pengen kudu apa gitu. Yang jelas pokoknya ada itu tadi ya, eksis tadi ya. Kita juga nggak menuntut murid, kowe wis iso to saiki kudu ngajari wong liya seperti metode MLM baris kok kene iso ngene. Kowe kok kabotan, wis yang penting kowe teko enjoy seneng, dapat ilmu, nek iso tok bageki karo ane syukur, nek ndak ya ndak apa-apa gitu loh. Berarti itu ya garis bawahnya adalah eksistensi aksara Jawa nggih Mas? Eksistensi aksara Jawa. Terutama di pengajaran dan belajar dan mengajar ini. Jadi eksistensinya tetap ono gitu loh. Oke. Terakhir, sebagai closing statement buat pemirsa YK TV, Bincang Warga YK, gimana Mas? Kadang-kadang kita itu kan selalu bertanya atau menuntut ke negara atau ke society ini. Apa yang sudah diberikan kepada kami? Kami ini hidup sebagai warga di Indonesia ini, apa yang negara berikan atau apa yang kebudayaan atau apa yang society atau peradaban berikan kepada kami. Coba nek itu diwalik, sesimpel. Kowe wis ngekeki apa? Dinggo. Kalau kami ya sesimpel dinggo Yogya iki ngekeki apa? Nek kerja kabeh wong kerja. Ono nilai lebih rak selain itu romantis toh jawabannya. Nah, tapi memang dari situ kami berpijak, makanya terus ya kowe ngekeki apa? Dinggo peradaban iki. Dadi nek ditekoni malaikat sesuk iki kowe wis ngekeki apa karo masyarakat? Ini ya paling ya muga-muga iki katut dadi pahala, nek ora ya ora ya. Tapi kita ikhlas tetep. Iya. Usaha jadi, ya Mas ya. Bukan apa yang sudah didapatkan dari negara, tapi kamu memberi apa? Ini kan quote terkenal tuh kayak gitu. Nah, ini coba kami tapi ya bener ya itu Mas ya. Memang harus begitu ya. Nek gur bayar pajak iki kabeh wong yang bayar pajak. Masuk bayar pajak setahun meng 100.000 orang atau 1.000 nuntutnya warna-warna. Jadi coba dibalik wis. Kowe wis ngekeki apa liyane kuwi. Nah, itu ini romantisme yang coba kami bangun juga. Tapi ini closing statement-nya ini jelek ini ya buat kita semua ya. Yang jelas terima kasih Mas Paksi sudah meluangkan waktu untuk YK TV dan tentu saja untuk kelas aksara Jawa ini semoga bisa berjalan seterusnya. Amin. Nah, kalau pengen daftar kemana Mas? Nanti ada dipantau saja, paling gampang kan sekarang aksesnya di Instagram. Itu kan selalu di Instagramnya @jawacana juga ada, Instagram Sanggar Seni Kinandi Sekar juga ada, atau Instagram saya pribadi juga ada. Di situ nanti sudah tertera poster sama kontak personnya. Oke, gitu. Baik Mas Paksi, matur nuwun waktunya. Dan juga untuk YK TV, untuk Bincang Warga, kita akan closing sekarang. Ketemu lagi di episode berikutnya. Selamat sore. Sarang yuk.